Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Seperti yang sudah kita informasikan sejak kemarin, sudah kita janjikan juga bahwa kali ini kita bersama BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Pagi ini saya sudah bersama narasumber saya, Mas Komang Wendy Sukmawan. Nanti saya panggilnya Mas Wendy gitu ya, Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan. Mas Wendy, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pendengar Bintang Tenggara. Iya. Nah, seperti kita sudah informasikan sejak kemarin ya Mas Wendy ya, bahwa pagi ini kita akan talk show interaktif seputar BPJS Kesehatan Online ya. Kalau BPJS sih masyarakat sudah banyak tahu, pastinya sudah kenal, menjadi anggota ya? Ya, peserta ya, menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tapi yang BPJS Kesehatan Online ini ya, yang seperti apa sih BPJS Kesehatan Online itu? Kemudian kenapa ini sekarang ada BPJS Kesehatan Online? Oke, silakan Mas Wendy. Terima kasih Mbak. Izin, jadi kalau terkait dengan BPJS Kesehatan Online ini sendiri adalah salah satu inovasi sebenarnya Mbak. Salah satu inovasi tahun lalu, sekarang direalisasikan di tahun ini, di tahun 2024 mulai per Maret kalau nggak salah. Kalau di Banyuwangi sendiri itu mulainya per Maret. BPJS Kesehatan Online sendiri adalah kanal layanan baru yang secara online. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kepuasan peserta, terus bagaimana cara kita untuk mendekatkan layanan kepada peserta. Nah, apalagi kalau kita ketahui bersama Banyuwangi ini kan sangat luas ya Mbak ya, sangat luas daerahnya. Desanya pun ada sekitar 189 desa ya kalau nggak salah Mbak ya. Dan ada yang wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Iya, benar sekali. Seperti contoh Pesanggaran, Kalibaru gitu kan. Jadi memang ini tujuannya adalah untuk mendekatkan layanan kepada peserta. Jadi kalau seandainya memang kita ada kanal layanan yang lain juga sih Mbak, namanya BPJS Keliling. Oh iya, BPJS Keliling bentuk layanan juga. Ya, bentuk gitu layanan, tapi itu kan kanal layanan offline. Cuma kalau kita mengandalkan BPJS Keliling kan tidak mungkin bisa menjamah 189 desa ini tadi, nggak mungkin sampai yang sejauh-jauh. Karena sepengetahuan kita BPJS Keliling kan ada pos-posnya di kantor desa gitu kan ya. Nggak semua kantor desa bisa didatangi. Iya, gitu. Benar. Nggak semua kantor desa bisa kita datangi. Dan biasanya kalau BPJS Keliling pun kita juga sama memprioritaskan daerah-daerah yang jauh dari kota sih Mbak. Nah, maka untuk untuk mendekatkan pelayanan lagi kepada peserta ya kita menciptakan yang namanya BPJS Kesehatan Online. Nah, di sini memang BPJS Kesehatan Online sendiri itu kita tidak bekerja sendiri. Jadi kita di sini melakukan kerjasama dengan pihak desa. Nah, di sini gitu, tetap ya kerjasama dengan pihak desa. Yang seperti apa itu, Mas Wendy? Jadi di sini kebetulan untuk di Banyuwangi sendiri, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya, dengan Desa Karangdoro, Bapak Sunario. Desa Bulurjo Bapak Widarto, dan yang masih proses nanti itu Desa Kesilir. Di Siliragung Bapak Mujiono yang kemungkinan nanti mulai berjalan di bulan Oktober. Jadi BPJS Online sendiri ini kenapa melibatkan desa? Karena kan mungkin desa sendiri yang lebih dekat dengan masyarakat ya. Masyarakat, dan memang segmentasi peserta JKN ini kan sangat luas ya. Ada yang PNS, TNI, Polri, sampai yang mandiri, beserta yang PBI ya, yang gratis. Nah, di sini kan segmennya dari atas sampai ke bawah. Maka kenapa kita minta bantuan dengan kerjasama dengan pihak desa itu untuk membantu mengarahkan. Oh, gitu ya. Jadi sebenarnya secara garis besar kurang lebih sama dengan BPJS Keliling, cuma dia bedanya kita online kan, Mbak. Kita online kan, jadi artinya peserta itu pertama kali itu melakukan pendaftaran ke pihak desa dulu. Jadi tetap melalui desa. Jadi masyarakat kan nggak bingung-bingung gimana caranya ini kan gitu ya. Meskipun online tapi tetap bisa melalui desa dibantu. Nanti dibantu melakukan pendaftaran ke desa. Mungkin nanti contohnya kayak di Karangdoro di sekitar Kecamatan Tegalsari bisa itu datang ke Karangdoro. Tapi kita memang di sana melakukan BPJS online itu setiap hari Jumat.
Jumat ya. Iya, setiap hari Jumat. Jadi contoh misalnya Karangdoro nih. Warga sebelah desa Karangdoro bisa juga. Bisa. Oh, jadi bisa. desa sebelah bisa datang ke kantor desa Karangdoro, melakukan pendaftaran online di sana gitu ya. Jadi nanti tinggal datang saja ke perangkat desa Karangdoro. Itu pun datangnya nggak harus hari Jumat kok. Oh, hari apa saja bisa. Jadi hari Senin sampai hari Kamis bisa. Cuma pelayanannya nanti akan dilakukan di hari Jumat. Jadi istilahnya warga nanti akan didata siapa saja nih yang melakukan pendaftaran secara online hari Jumat ini pelayanannya. Seperti itu. Jadi di hari Jumat pelayanannya, nanti perangkat desanya itu akan memanggil sesuai dengan urutan yang sudah didaftarkan. Baru nanti maju satu persatu peserta tersebut ke meja pelayanan. Nanti di sana disediakan oleh pihak desa itu komputer atau PC. Jadi yang media yang kita gunakan adalah media Zoom. Ya sebenarnya ini kurang lebih sama dengan tatap muka, cuma ini via daring saja sih. Daring ya, karena untuk mempermudah ya. Mempermudah. Ya. Jadi masyarakat di desa ini nggak harus datang ke kantor cabang Banyuwangi gitu, nggak harus menunggu BPJS keliling gitu kan, bisa daftar. Karena kan kayaknya BPJS kelilingnya ini selama ini di Genteng Kulon ya. Iya benar. Kembiritan. Kalau di Genteng Kulon memang kita BPJS keliling prioritaskan setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Nah, tapi di luar dari desa yang disebutkan sama Mas Wendy tadi, misalnya nih, ketika BPJS keliling mau daftar BPJS online bisa juga? Bisa. Jadi bisa. Misalnya ini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah pilihan. Ya. Jadi misalnya kalau memang maunya ketemu dengan pegawai kami yang cantik-cantik dia, yang ganteng-ganteng gitu mungkin yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang full smile full smile. Nah, itu bisa nanti langsung ke BPJS keliling kan langsung ketemu ya. Tapi kalau BPJS online ini kan via daring, ya semacam kayak video call kurang lebih Mbak. Jadi mempermudah sebetulnya ya, juga menghemat waktu kita. Iya gitu. benar. Tapi apakah sama saja dengan BPJS yang biasanya nih? Kalau seandainya dengan BPJS keliling maupun dengan BPJS online itu sama sih. Cuma medianya kita menggunakan media online, media Zoom. Nah ini bagi peserta yang mau ada peserta baru maupun perbaikan, penambahan anggota penambahan kepesertaan, harus punya gadget berarti ya Mas Wendy? Tidak perlu Mbak. Kalau khusus untuk yang BPJS online ini tidak perlu punya gadget. Nggak harus punya gadget ya. Jadi, karena dalam bayangan para ini peserta ya, waduh gimana yang sepuh misalnya gitu ya. Nggak bisa mengoperasikan gadget ini, nggak punya yang berbasis Android gitu ya. Ya kalau saya BPJS online sendiri ini beda ya dengan mungkin Pandawa dengan yang aplikasi yang beda ya. Kalau ini mungkin namanya terkesannya kayak menggunakan Android ya, BPJS kesehatan online gitu ya. Padahal sebenarnya itu Bapak Ibu tinggal datang saja ke desa, nanti akan diarahkan oleh pihak desa. Iya, karena perangkatnya ada di sana. Gitu benar, standby di sana sesuai dengan jam layanan yang ada seperti itu. Nah, seperti itu teman, intinya jadi BPJS online, BPJS kesehatan online itu mempermudah jenengan, nggak harus punya gadget ya Mas Wendy ya. Dan seperti gadget. Apalagi BPJS kesehatan online itu teman-teman bisa kok tanya, boleh ya ini Mas Wendy ya, yang tanya melalui WA, nanti Mas Wendy siap jawab ini. Saya ke Rima. Ada Pak Firman ini menanyakan, sudah coba daftar lewat online, tapi itu punya kesulitan. Jadi ketika sudah mengisi data diri ya, kemudian itu ada pemberitahuannya, mohon maaf pendaftaran pengguna mobile JKN tidak dapat dilanjutkan karena nomor HP tidak sesuai. Nah padahal kalau dicek itu nomor HP yang dipakai sama yang dimasukkan datanya itu sama. Nah itu sebenarnya harus seperti gitu apa? Ya? Sebentar, daftarnya pakai aplikasi? Iya, pakai aplikasi mobile JKN. Oke, baik. Ini untuk yang kedua ada Pak Ragil dari Usanggaran. Pak Ragil, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ini ada sarana seperti ini di Bintang Tengah. Iya. Kalau daftar online itu sering kendala kok. Memang di Dinas Kependudukan juga gitu. Ada sarananya tapi jarang yang berhasil saya lakukan. Nah, terus terkait di BPJS Kesehatan ini, mumpung ada narasumber ini, saya mau nanya. Oke, silakan. Lanjut. Ini saya ini hanya
sifatnya peduli saja, bukan kasihan ya, peduli aja pada teman. Teman saya itu mantan perangkat desa, memang berawal dari orang miskin, dulu sekolahnya saja miskin, dibebaskan oleh sekolah-sekolah yang peduli waktu itu sampai ke SMTA. Terus waktu jadi perangkat ya begitu-begitu saja perangkat desa. Waktu jadi perangkat desa BPJS-nya kan dibiayai oleh pemerintah desa. Okay. Sekarang setelah dia purna kan tidak punya penghasilan, tidak punya kerjaan, memang sudah purna, umurnya di atas 60, sehingga dia nggak bisa membayar BPJS kesehatan tersebut. Mereka sudah bersurat ke pihak ke BPJS Kesehatan, kemudian sampai ke menteri yang nangani ke pusat, ke pemerintah kabupaten sudah semua disurati, dia nggak mampu membayar teruskan. Tapi nampaknya ketika dia berobat ringan-ringan ditanya itu, ya dia bilang katanya nggak mampu membayar. Terus selanjutnya gimana? Monggo kalau maunya karena nggak mampu, kalau memang bisa dibuatkan KIS yang dari negara ya berterima kasih katanya begitu. Kalau enggak ya gimana supaya nggak ada tagihan terus gitu loh intinya. Ya. Berarti kepesertaannya sampai sekarang masih hanya masih ngambang, dan sekarang sering katanya ada WA masuk untuk tagihan itu. Oh gitu, ya. Nggak ada lagi Pak Ragil? Hanya itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Mas Wendy, tadi Mas Firman atau Pak Firman ya yang menanyakan penggunaannya pakai yang mobile ini, yang mobile JKN. Ya. Ketika daftar tadi kesulitannya katanya apa tadi nggak sama ya nomor HP-nya gitu, gimana? Izin Pak Firman ya tadi ya melakukan registrasi mobile JKN gagal karena nomor handphone tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi kepesertaan. Ya memang ini salah satu ya Mbak ya. Ini memang salah satu gagalnya registrasi adalah ketidaksamaan nomor handphone antara nomor handphone yang digunakan untuk pendaftaran registrasi dengan yang ada di aplikasi kepesertaan kami seperti itu ya. Jadi ini emang salah satu solusinya adalah itu lapor ke BPJS Kesehatan. Nah, lapornya gimana ini? Lapornya itu bisa melalui BPJS keliling, BPJS online, atau BPJS di kantor cabang maupun lewat Pandawa juga bisa. Nanti di sana Pandawa pilih menu administrasi, perubahan identitas, lalu milih perubahan nomor handphone. Karena memang kalau seandainya nomor handphonenya berbeda dia akan gagal. Termasuk juga yang sering gagalnya itu karena tidak ada pulsa. Nah ini yang paling sering terjadi. Nggak ada paket internetnya? Bukan, pulsanya. Pulsa Jadi konvensional. Harus ada pulsanya. Iya. Gitu ya. Sebentar. Ini kalau misalnya nomornya ternyata sama, katanya tadi Pak Firman nomornya sudah sama. Kalau seandainya nomornya sama seharusnya bisa Mbak. Cuma memang kalau seandainya tetap nggak bisa, mungkin nggak ada pulsanya. Iya, mungkin bisa jadi nggak ada pulsanya. Karena memang kita itu sekarang untuk memasukkan mengirimkan kode OTP-nya itu menggunakan pulsa konvensional. Jadi belum menggunakan WA. Mungkin kalau seandainya instansi lain mungkin pakai WA ya masuknya. Jadi karena nggak ada pulsanya nggak bisa masuk mungkin benar. Ya. Baru kemarin saya juga sempat di Haluda ya, saya sosialisasi di sana. Keluhannya sama. Gitu. Setelah dicek ternyata pulsanya ya belum ada. Iya. Ini berarti kita mesti cek dulu ya. Jadi pulsa dicek dulu apakah sudah ada baru melakukan registrasi. Kalaupun ternyata sudah punya pulsa dan nggak bisa, berarti itu kemungkinan berbeda nomor handphonenya. Berbeda. Kalau misalnya nomor teleponnya tetap sama tapi ternyata cek dulu apakah jangan-jangan nomor yang didaftarkan itu sudah nggak aktif ternyata ya kan kadang semenjak ada WA ini lupa ngisi pulsa pakainya paketan wifi. Pakai wifi ternyata nomornya hangus. Nah, itu bisa saja gitu kejadiannya ya. Dan di sini juga saya ingin informasikan bahwa nomor handphone itu hanya bisa digunakan untuk satu kakak. Satu kakak. Iya. Satu kakak yang berisi berapa orang boleh gitu. Jadi misalnya kalau ada anaknya yang ingin mendaftarkan orang tuanya ini dalam konteks udah berbeda kakak ya dengan orang tuanya. Dia ingin mendaftarkan orang tuanya BPJS tapi menggunakan nomor HP anaknya. Nggak bisa. Harus HP sendiri. Orang tuanya harus dibuatkan nomor baru. Benar. Gitu ya. Termasuk rekening banknya juga. Kalau rekening bank nggak?
rekening bank masih bisa menggunakan rekening anaknya dengan membuat surat kuasa nanti. Oh gitu, itu kan yang yang auto debit gitu ya. Auto debit. Oh jadi bisa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kita bisa cek dulu gitu ya. Iya benar, bisa dicek dulu. Kalau emang ketemu kendala tersebut ya nanti bisa menghubungi BPJS Kesehatan. Nah ini ada pertanyaan juga dari Bu Mila. Apa keistimewaannya menggunakan BPJS Kesehatan online? Kemudian apakah juga dapat kartu sama seperti BPJS konvensional, ada kartunya. Kemudian penggunaannya apa juga sama? Kemudian ceknya kemana? Kalau misalnya mau seperti cek keanggotaan, bayar bulanan, mau pindah vaskes, itu ceknya pakai apa? Oke. Terima kasih dengan Ibu Mila ya tadi ya. Ibu Mila. Jadi kalau terkait dengan BPJS online ini sebenarnya kurang lebih sama yang tadi saya sampaikan ya. Kurang lebih sama kayak BPJS keliling. Jadi ini dia kelebihannya adalah menjangkau masyarakat yang jauh dari perkotaan. Nah, di sini memang kami baru kerjasama dengan 3 desa ya, Karangdoro, Bulurejo dan Kesilir. Nah, memang di sini daerah-daerah yang sekitar daerah tersebut, kecamatan tersebut, nanti itu bisa mendatangi desa yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait dengan BPJS Kesehatan online. Seperti itu. Jadi artinya Bapak Ibu ini diperuntukkan untuk mungkin dalam tanda kutip ya mohon maaf, mungkin yang belum melek terkait teknologi ya. Jadi kalau seandainya orang yang nggak ngerti menggunakan mobil JKN, nggak ngerti Pandawa, inilah solusinya yang daerah sekitar ya. Jadi bisa datang ke Desa Karangdoro atau Bulurejo atau Kesilir, tinggal lapor ke perangkat desanya ya monggo silakan laporkan apa yang diperlukan, apakah administrasi, pengaduan segala macamnya lah ya. Kurang lebih sama pelayanannya kayak di kantor cabang. Nanti akan dilayani secara online melalui media Zoom seperti itu. Iya, sebentar ya, Kak Oki. Ada pertanyaan juga dari Mas Sahrul di Silir Agung. Semisal untuk mendapatkan BPJS gratis pada saat ibu melahirkan, kemudian anaknya ini yang baru lahir, apa bisa diikutkan ke BPJS yang gratis atau PBI itu loh dari pemerintah? Karena posisinya kalau disampaikan oleh Mas Sahrul, ini memang sudah mendapatkan kartu Indonesia Sehat ya, yang dari pemerintah. Nah ini anaknya nanti apa harus didaftarkan gitu, baru yang mandiri atau bisa diikutkan begitu. Oke, Rima. Mas Hafid ini menanyakan, dulu itu pernah dengar katanya untuk BPJS itu sudah langsung istilahnya terintegrasi dengan KTP. Pokoknya kalau sudah daftar BPJS, misal ada insiden, kemudian nggak bawa kartunya tapi menunjukkan KTP itu sudah bisa. Nah ini apakah sudah mulai diberlakukan atau masih dalam proses? Oke, baik. Nah, 2 pertanyaan dari Mas Sahrul dan Mas Hafid atau Pak Hafid. Yang punya Pak Ragil Pesanggaran tadi belum dijawab. Kita jawab dulu ya. Silakan. Untuk pertanyaan Bapak Ragil dengan Bapak siapa tadi ya yang terkait bayi tadi, Bapak Sahrul ya? Bapak Sahrul kurang lebih sebenarnya sama ya konteksnya. Sama. Ya, jadi kalau khusus untuk Bapak Ragil sendiri di sini kan dia tadi menanyakan bagaimana dengan kondisi peserta. Ini kalau saya tangkap kemungkinan pesertanya sudah terdaftar ya Mbak ya? Iya, cuman dulu karena perangkat. Ya, jadi karena yang perangkat dapat yang dari pemerintah itu ya. Iya. Perangkat karena kalau misalnya perangkat desa kan langsung ditanggung oleh pemerintah desanya ya. Nah setelah Purna dia mandiri. Oh jadi mandiri. Nah ini kalau memang kondisinya memang sudah sebagai segmen peserta mandiri dan kondisinya tidak bisa mampu membayar kembali, nah itu sebenarnya ada opsi. Jadi opsinya itu bisa dialihkan ke penerima bantuan iuran. Cuma konsep mengalihkannya ini bukan dari BPJS Kesehatan ya, dari pemerintah. Dari pemerintah. Nah. Jadi mungkin nanti Bapak Ragil bisa menyampaikan ke kantor desa ya, menyampaikan ke kantor desa bahwa memang atas nama si peserta tadi itu tidak mampu membayar. Nanti akan dicek ke dalam data DTKS namanya. Iya. Kalau seandainya memang masuk, ya otomatis akan dimasukkan, nanti akan divalidasi kembali oleh Kemensos. Ya memang itu tidak langsung semerta-merta aktif karena kan kita ada kuota nasional ya terkait dengan penerima bantuan iuran ini. Jadi nanti kalau memang sudah ada yang keluar, mungkin PBI-nya sudah ada yang dinonaktifkan, nah nanti baru
bisa masuk. Jadi ada daftar antriannya berdasarkan kuota secara nasional seperti itu. Iya, kalau Desa Pesanggaran juga sebentar lagi akan ada kerjasama juga tadi. Kalau Pesanggaran kita belum ada, barunya ada di Kesilir. Oh, Kesilir ya. Agung. Jadi kan dekat kan? Iya, dekat, bisa itu bisa datang ke kantor Desa Kesilir ya. Nanti ada petugas di sana gitu ya, bisa menanyakan gitu. Kemudian Pak Hafid. Bapak Hafid ya. KTP ya. Terintegrasi dengan KTP. Katanya pas mungkin lupa nggak bawa kartunya bisa. Jadi di sini saya sampaikan khusus untuk BPJS Kesehatan kan kita sudah memang terintegrasi dengan Dukcapil ya. Nah sekarang mulai saya lupa kalau nggak salah mulai tahun 2023-22 ya mungkin ya itu sudah kartu itu sudah tidak menggunakan kartu JKN sudah bisa. Jadi cukup menggunakan KTP saja. Jadi karena memang di layanan kesehatan itu nanti dia pada saat memasukkan nomor NIK sudah langsung muncul datanya. Terus ada pertanyaan lagi kalau untuk anak bagaimana gitu ya. Nah, kalau untuk anak nanti bisa kita gunakan kartu Indonesia Anak yang warna pink kalau nggak salah. KIA ya. Warna pink. Nah, kalau seandainya kartu KTP sama KIA-nya nggak ada juga gimana? Ya udah pakai kartu keluarga bisa. Oh bisa. Yang penting terbaca nomor NIK-nya. NIK-nya ini dalam keadaan mendadak gitu bisa. Saya ke Oki. Ya ini ada pertanyaan dari Pak Nur Hadi ya. Kita dengarkan lewat voice note Nurul. Oke. Assalamualaikum, Bintang Tenggara menanyakan mumpung ada narasumber. Itu andai kata anak itu ikut kakak, umpama ada orang bercerai, satu rumah itu punya anak 2, terus ibunya menikah lagi tapi kakaknya tetap ikut ibu. Tapi kalau kita hanya ingin membayar anaknya saja biar tetap hidup, apa bisa? Saya ulangi, umpama ada orang menikah punya anak 2 bercerai. Lah terus setelah bercerai ibunya menikah lagi dengan orang lain, otomatis kan kakaknya baru, otomatis terdaftar BPJS-nya juga dengan kakak yang baru itu. Apabila kita ingin membayar cuman pada anaknya karena bapaknya itu mungkin pengen membayari anaknya saja, karena BPJS-nya bapaknya yang baru itu tidak mampu bayar, apa bisa begitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ya silakan. Ini langsung dijawab ya dengan Bapak Nur Hadi ya, Pak ya. Salam kenal Pak. Nah di sini terkait dengan pembayaran ya, karena memang dasarnya kita itu datanya sudah sesuai dengan KTP. Kalau sesuai KTP ya otomatis mengacunya sesuai dengan kartu keluarga seperti itu ya. Jadi kalau seandainya memang ada orang tuanya sudah bercerai, terus anaknya ikut kartu keluarga ibunya sudah menikah lagi dan bapaknya hanya ingin membayar si anak gitu ya. Kalau saya tangkap seperti itu ya, bayar si anak, yaitu otomatis tidak bisa Bapak Ibu, karena memang iurannya itu melekat di satu kakak. Jadi kalau saya memang ibunya menikah lagi dan anaknya ikut dengan kakak ibunya, ya otomatis iurannya ngikut iuran keluarga yang baru. Ya, keluarga ibunya dengan suaminya yang baru seperti itu. Kalau bapaknya mau bayarin yang keanggotaan anaknya saja, kasih aja uangnya. Ya benar, itu salah satu solusinya. Solusinya gitu aja. Kalau masih berkomunikasi baik ya Mbak ya. Itu gampang kan ya. Karena kan itu apa istilahnya include ya. Iya include, karena bacanya adalah per kakak. Per kakak, bukan per orang. Per orang. Gitu ya iurannya memang per orang, tapi pada saat kita bayarnya bayar per kakak kan, sekaligus semuanya. Ya, jadi enggak satu dibayar. Nanti kalau bapaknya mau bayarin anaknya saja ya tunai saja. Iya benar. Mungkin uangnya diserahkan ke ibunya gitu ya. Oke. Atau saya coba ke Oki dulu yuk Ki. Ya ini ada beberapa pertanyaan Nurul. Dari Bu Siti di wilayah Gelowong. Kalau BPJS yang dari pemerintah atau PBI itu ya sudah tidak aktif, bagaimana cara mengurusnya lagi supaya nanti kembali aktif begitu. Kemudian untuk yang kedua, ini pertanyaan dari Pak Sunardi warga Purwoharjo. Untuk
teman-teman purnawirawan Polri begitu ya, iuran kepesertaan BPJS apakah masih ditanggung pemerintah untuk anggota keluarganya, baik istri ataupun anaknya? Ini minta penjelasannya seperti apa? Baik, 2 pertanyaan ya dari Bu Siti di Glowong sama Pak Sunardi di Purwoharjo. Beberapa pertanyaan dari pendengar Bintang Tenggara, Bu Siti Glowong, PBI tadi ya yang ditanyakan kalau nggak aktif gitu ya. Tadi pertanyaannya Bu Siti itu gimana mengurusnya kembali. Kemudian Pak Sunardi Purnawirawan Polri ini tentang BPJS-nya pastinya kan 1 kakak. Nah ini apakah masih ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ada tambahan ini dari Bu Eci yang ada di Genteng. Kalau untuk BPJS online, misalnya sudah daftar secara online gitu ya, ini lansia yang nggak punya gadget atau mungkin punya gadget tapi nggak bisa menggunakan aplikasinya. Untuk ngeceknya gimana? Misalnya nggak punya gadget, buka mobile JKN-nya bagaimana? Apakah bisa pakai gadget anggota keluarga yang lain gitu? Oke. Terima kasih. Mungkin yang pertama Ibu Siti ya. Yeah. Ibu Siti terkait dengan PBI tidak aktif, bagaimana untuk tindak lanjutnya seperti itu ya. Ini memang pertanyaan yang sangat banyak sekali ya, di gitu lapangan ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya PBI tidak aktif, bagaimana tindak lanjutnya, itu sebenarnya ada 2 opsi. Opsi yang pertama, apabila Bapak Ibu ingin memang masih menjadi peserta PBI gitu ya, yang gratis, kalau bahasa saya sih yang gratis ya, untuk mudah diterima oleh masyarakat. Jadi itu nanti bisa lapor ke kantor desa. Tadi mekanisme lapor ke kantor desa, dicek kembali, divalidasi kembali apakah memang masuk data DKS atau tidak. Nah, prosesnya sama ya, nanti akan diajukan ke Dinas Sosial ke Kemensos, nanti divalidasi kembali seperti itu. Kalau memang validasinya masuk, ya otomatis dia akan bisa mendapatkan PBI kembali. Tapi kalau enggak, ya otomatis enggak akan terdaftar PBI. Terus opsi kedua itu bisa melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri. Mandiri dengan membayar iuran setiap bulan sesuai hak kelas yang dipilih. Kelas 1 150.000 per orang per bulan, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000. Tapi yang dibayarkan hanya 35.000 karena 7.000-nya disubsidi oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi itu ada 2 opsi untuk Ibu Siti yang monggo nanti disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Ibu Siti sendiri ya. Terus selanjutnya Pak Sunardi ya. Purnawirawan pensiunan ya berarti ya. Pensiunan Polri. Apakah 1 kakak masih ditanggung seperti itu ya. Selama itu pensiunan itu akan masih aktif kartunya, masih ditanggung. Karena kan iurannya dibayarkan oleh pemerintah ya. Ini maaf ngapunten, kalau penerima pensiunnya yang purna ini masih ada gitu ya. Tapi kalau sudah misalnya ini ya almarhum gitu, kan berarti tinggal anggota keluarganya, istri dan anaknya masih juga ditanggung. Masih. Selama itu memang ada SK-nya. Selama SK-nya masih ada. Biasanya SK pensiun ya. Nanti di sana kan disebutkan nama-namanya siapa anggota keluarganya. Tapi kalau untuk yang pensiunan biasanya anaknya kan sudah dewasa sudah menikah, tinggal berdua biasanya. Biasanya itu pasti ditanggung. Tapi kalau memang ada anaknya, ternyata dia umurnya sudah lebih dari 21 tahun dan masih kuliah dan belum bekerja, itu bisa diperpanjang. Sampai maksimal umur 25 tahun dengan memberikan surat keterangan kuliah. Mahasiswa gitu ya dari kampus ya dari universitasnya. Oke, baik. Oke. Ini juga ada titipan pertanyaan dari Mas Lukman ini. Meskipun banyak pelayanan BPJS yang baik, tapi semisal nanti menemui pelayanan BPJS di rumah sakit yang kurang pelayanannya ya, untuk meresponnya ini seperti apa? Apakah nanti ada pelaporan khususnya atau bagaimana? Kemudian kalau siapa tadi, Bu Eci ya? Iya, Ibu Eci ya tadi ya. Apa pertanyaannya? Saya kok lupa. Kalau Ibu Eci ini mungkin saya luruskan ya terkait dengan BPJS Kesehatan online, apakah menggunakan aplikasi atau tidak? Nah mungkin ini masih asumsinya mobile JKN iya. Masih menggunakan ya.
Jadi di sini ya sekali lagi saya tegaskan ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan online dengan aplikasi Mobile JKN yang ada di Play Store atau App Store itu berbeda ya kanal layanannya ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan online ini adalah kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan pihak desa. Nah sekali lagi di Banyuwangi ini kita baru kerjasama dengan Karangduru, Bulurejo dan Kesilir. Nah, kalau seandainya Mobile JKN ini adalah aplikasi siapapun bisa dari gadget. Tapi kalau seandainya tadi kan sepuh ya kalau nggak salah disebutkannya. Kalau seandainya memang orangnya sepuh ya itu mungkin diarahkan ke BPJS Kesehatan online. Kalau seandainya memang orangnya melek teknologi ya bisa ke Mobile JKN seperti itu. Oke. Ada pertanyaan juga dari Pak Widianto di Pesanggaran. Keluarganya ini semuanya adalah penerima PBI kecuali ibu Pak Widianto ya. Katanya ini tidak terdaftar. Kemudian bagaimana caranya supaya ibunya itu bisa terdaftar dalam KIS atau BPJS PBI yang tidak mandiri, dan apakah bisa diaktifkan untuk yang PBI-nya? Oke. Ini izin tadi yang Bapak Lukman belum terjawab ya. Siapa? Bapak Lukman yang terkait dengan mungkin ini saya jawab dulu ya Mbak ya. Terkait Pak Lukman mengenai kalau seandainya ada pelayanan yang kurang baik ya di rumah sakit, bagaimana cara penyampaiannya seperti itu ya. Ini memang pertanyaan yang sangat bagus ya menurut saya. Memang kebanyakan peserta itu menyimpan keluh kesahnya, setelah itu dibicarakan di belakang dengan temannya yang lain seperti itu ya. Itu kan lebih berbahaya. Jadi di sini harapannya kalau saya Pak Lukman mendapatkan layanan yang kurang baik ya, atau yang tidak sesuai dengan prosedur yang terjadi di rumah sakit, nanti itu bisa disampaikan ke bagian informasi rumah sakit, informasi dan pengaduan rumah sakit. Di sana memang ada petugas kami namanya BPJS 1. BPJS siap membantu. Nah, di setiap rumah sakit itu nanti dia ada fotonya ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada fotonya, di sana ada namanya, terus ada nomor handphonenya, baik dari pihak BPJS Kesehatan maupun dari pihak rumah sakit. Baik, nggak kerasa ya Mas Wendy ya? Kok waktunya udah hampir habis nih, betul nggak sih? Jam 10 ya Mbak ya? Jam 10, okay. Mas Wendy yang mau ditambahkan ini tentang apa BPJS Kesehatan online nih? Okay. Jadi kalau terkait BPJS Kesehatan online sendiri, sekali lagi ini saya sampaikan, ini adalah kanal layanan baru ya Bapak Ibu ya. Kanal layanan BPJS Kesehatan baru yang berbeda dengan Mobile JKN. Soalnya dengan embel-embel online dikiranya pasti pakai gadget. Banyak yang berpikirannya seperti itu. Pikirannya pasti menggunakan gadget, padahal tidak Bapak Ibu. Jadi BPJS Kesehatan online ini adalah layanan yang dilaksanakan di kantor desa yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, di mana pelayanannya itu dilakukan secara daring melalui media Zoom. Layanan apa saja yang dilayani itu hampir semua layanan bisa dilakukan di BPJS online. Seperti itu. Pendaftaran baru, penambahan peserta, data, penambahan peserta, pengaduan juga bisa. Nanti. Kemudian kalau pembayaran tunggakan? Kalau seandainya pembayaran tunggakan itu tidak bisa. Jadi pembayaran tunggakan tetap melalui kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bisa melalui ATM, mobile banking, Tokopedia, Pegadaian, nah bisa juga. Iya. Jadi seperti tadi kasusnya yang kalau nunggak dilunasi dulu, tunggakannya itu dilunasi dulu, baru nanti aktif lagi bisa pilih mau naik kelas apa turun kelas gitu. Kalau masih nunggak nggak bisa ya. Digunakan pun juga nggak bisa ya Mas Wendy. Nggak bisa. Jadi di sini artinya walaupun punya kartu, walaupun sudah terdaftar, itu belum tentu bisa digunakan. Jadi kalau seandainya tidak aktif ya kan tidak bisa digunakan ya Mbak ya. Jadi wajib dilunasi dulu iurannya, baru aktif kartunya, baru bisa digunakan. Seperti itu. Ya nggak kerasa Mas Wendy ya waktunya, padahal masih pengen ngobrol ini. Tapi jangan khawatir, nanti teman-teman bisa datang ke kantor Desa Karangdoro. Bulurejo sama Kesilir. Ya, nah, di sana ada layanan BPJS online. Baik. Mas Wendy, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Bintang Tenggara. Semoga semakin tercerahkan ini teman-teman para peserta anggota BPJS Kesehatan.